membaca terlebih dahulu. Anggun hadir, Bella Pertiwi, Bunga Lestari, Ceciliawati, David, Celia, Niki, Evri, Elisa, Afifah, Hafaliza, Raisa, Fitri, Muhammad Asari, M. Budi Mulia, Muhammad Rafa, Mahya, Muhammad Firdan, Muhammad Ilham, Muhammad Mahmud, Najwa, Prisya, Raihan, Rea, Septina, Cindy, Zulfa. Berarti hadir semua ya. Baik, sebelum kita melanjut pembelajaran kita pada hari ini, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasikan kegiatan konsumsi dengan baik dan benar, memberikan pemahaman tentang kegiatan ekonomi masyarakat, dan pertanyaan selanjutnya, apakah itu kegiatan konsumsi? Berarti judul pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kegiatan konsumsi. Sebelumnya, Ibu akan memberikan kata motivasi kepada anak-anak Ibu semua. Kata motivasinya adalah tetaplah semangat dan tetaplah berjuang untuk menggapai apa yang telah kita inginkan. Seberat apapun yang kita lalui, kita akan mendapatkan hasilnya, yang mana usaha tidak akan mengkhianati hasil. Baik, kita akan melangkah ke materi kita, yaitu kegiatan konsumsi. Ini untuk menjelaskan apa itu kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk mempertahankan, kegiatan untuk mempertahankan kegiatan memakai atau menggunakan atau memanfaatkan dan menghabiskan nilai guna
manfaat dari suatu barang dan jasa. Dari suatu barang dan jasa. Baik secara sekaligus. Baik secara sekaligus maupun beransur-ansur. Oke, tadi ya, apa yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk mempertahankan kegiatan, yaitu memakai, menggunakan, memanfaatkan, dan menghabiskan nilai guna atau manfaat dari suatu barang dan jasa, baik secara sekaligus maupun beransur-ansur. Terdapat dua bentuk konsumsi yang dilakukan, yang sering dilakukan. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu kegiatan yang mengurangi nilai guna suatu barang. Yang pertama yaitu kegiatan yang mengurangi nilai guna suatu barang. Nilai guna suatu barang atau jasa. Contohnya apa? Contohnya kegiatan konsumsi seperti pakaian, sepatu. Oke, kita lanjut. Yang kedua bentuknya apa saja? Yaitu kegiatan yang menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa. Nilai guna suatu barang dan jasa. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu sabun cuci dan sampo. Oke, Ibu ulangi dari pertama, yaitu apa kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan, memanfaatkan, dan menghabiskan nilai guna manfaatnya dari suatu barang dan jasa, baik secara sekaligus maupun beransur-ansur. Yang kedua, bentuk kegiatan konsumsi. Apa bentuk kegiatan yang dilakukan? Yang pertama,
Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Oke, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi? Yang pertama yaitu faktor dari dalam. Faktor dari dalam atau internal. Apa saja faktor dari dalam itu? Yang pertama yaitu pembagiannya motivasi. Motivasi seseorang akan berbeda-beda. Selanjutnya yang kedua yaitu sikap hidup. Sikap hidup seseorang. Ada yang hemat, dan ada yang boros. Selanjutnya yaitu yang C, pendapatan. Yang mana besar kecilnya pendapatan, akan berpengaruh terhadap perilaku konsumsi. Selanjutnya usia.
Tingkat pendidikan, yaitu seorang anak yang masih duduk di kelas, seorang anak yang masih duduk di kelas SMP dan mahasiswa. Selanjutnya yaitu jenis pekerjaannya. Setiap jenis pekerjaan itu berbeda. Contohnya yaitu seorang guru dan berbeda. Yang terakhir yaitu agama. Yaitu bagi pemeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konfusius. Oke, itulah dia faktor dari dalam, yaitu internal, yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama yaitu faktor motivasi. Faktor motivasi ini yaitu motivasi seseorang akan berbeda-beda. Selanjutnya yaitu sikap hidup. Sikap hidup seseorang ada yang hemat dan ada yang boros. Selanjutnya yaitu pendapatan. Berdasar kecilnya pendapatan akan berpengaruh terhadap perilaku konsumsi. Selanjutnya yaitu usia. Orang yang sudah dewasa tingkat konsumsinya lebih tinggi daripada balita. Selanjutnya jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan kepentingan. Selanjutnya yaitu tingkat pendidikan. Seseorang anak yang masih duduk di SMP dan mahasiswa. Selanjutnya yaitu jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan seorang guru dan dokter sudah jelas berbeda. Selanjutnya agama. Agama ini meliputi agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Inilah dia. Semua ini yang mencakup faktor dari dalam untuk mempengaruhi tingkat kegiatan konsumsi. Selanjutnya oke, sebelum kita masuk selanjutnya yaitu faktor dari mempengaruhi kegiatan konsumsi tadi, kita
Ranking terlebih dahulu, silakan berdiri di tempat masing-masing. Oke, sudah? Oke. Dan tangannya terlebih dahulu biar tidak kamu mencatat materi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, tepuk semangat. Oke? 1, 2, 3. Lagi, tepuk semangat. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Oke, tidak ada suara. Selanjutnya, yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi dari luar. Tadi dari dalam, sekarang faktor dari luar. Faktor dari luar atau disebutkan dengan eksternal. Apa saja faktor yang mempengaruhi faktor dari luar ini, yaitu yang pertama yaitu keluarga. Keluarga yaitu memiliki banyak makna, yang mana keluarga besar dan keluarga kecil. Dan keluarga kecil. Selanjutnya yaitu keluarga inilah yang akan mempengaruhi pengeluaran konsumsi. Selanjutnya yaitu kebudayaan. Yaitu kebudayaan akan memberikan
Itu dampak dari persaingan dalam keluarga. Dampak dari persaingan. Selanjutnya yaitu harga barang. Pendapatan dan harga-harga berhubungan erat erat dengan kegiatan konsumsi. Oke, itulah dia faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi dari luar. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga besar dan keluarga kecil dapat mempengaruhi pengeluaran konsumsi. Yang kedua yaitu kebudayaan. Kebudayaan akan memberikan dampak positif dan negatif. Yang ketiga yaitu kelas sosial. Kelas masyarakat berdasarkan kriteria tertentu. Yang keempat lingkungan sosial. Dampaknya yaitu dari persaingan. Yang terakhir yaitu harga barang. Pendapatan dan harga barang berhubungan erat dengan kegiatan konsumsi. Baik, itulah dia faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi dari luar atau eksternal. Oke, itulah dia faktor yang mempengaruhi tingkat kegiatan konsumsi. Ada faktor dari luar dan faktor dari dalam. Selanjutnya yaitu rumah tangga pemerintah. Setelah kita bahas tentang faktor-faktor, kita akan masuk ke rumah tangga pemerintahan. Rumah tangga pemerintahan. Udahkan saja rumah tangga pemerintahan yaitu seperti halnya rumah tangga konsumen. Rumah tangga pemerintahan juga dituntut dapat mengatur dan mengelola seluruh pendapatan yang membiayai pengeluaran konsumsinya. Anggaran pendapatan dan belanja negara yaitu singkatannya APBN, biasa juga disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat dengan APBN. Apa tadi disingkat dengan APBN? Apa itu APBN tadi? Anggaran pendapatan dan belanja negara. Tahu lagi apa itu APBN tadi? Anggaran pendapatan dan belanja negara. Itulah dia APBN yang disusun oleh pemerintah setahun sekali. Penyusunan APBN ini yang dilakukan oleh pemerintahan yaitu presiden dan mengesahkan
disahkannya dilakukan oleh DPR melalui sidang APBN, anggaran pemerintah, dan anggota dewan dilakukan oleh Presiden. Dan kegiatan konsumsinya adalah yang dapat dilakukan oleh pemerintahan. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, selanjutnya yaitu Aku akan memberikan soal. Silakan tulis di buku tulisnya. Oke, sebelum mengerjakan tugas, silakan bentuk kelompok menjadi 6 kelompok. Silakan mengerjakan DKPD, silakan. Terdiri dari 5 orang boleh, 6 orang boleh, 5 dan 6. 5 dan 6 itu enggak 6 kelompok. Ayo, bentuk kelompok. Jadi sama. Silakan kerjakan. Minsan tak konjak. Oke,
Tunggu teman yang lain ya.
Siapa? Silakan yang sudah siap kumpul, Kak.
Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing.
ketiga yaitu pendapatan. Besar kecilnya pendapatan akan berpengaruh terhadap perilaku konsumsi seseorang. Selanjutnya yaitu usia. Orang yang berada dewasa tingkat konsumsinya lebih tinggi dibandingkan dengan balita. Selanjutnya yaitu jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan kepentingan sehingga jenis konsumsinya yaitu berbeda. Selanjutnya yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Misalnya, seseorang anak yang duduk di kelas SMP tingkat konsumsinya berbeda dengan seseorang yang duduk di kelas mahasiswa. Dari sudah mengerti? Oke, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan. Oke, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan memakai, menggunakan, memanfaatkan, menghabiskan nilai guna manfaat dari suatu barang atau jasa, baik secara sekaligus maupun berangsur. Itulah dia kegiatan konsumsi. Bentuk kegiatan konsumsi yang dilakukan yaitu konsumsi yang mengurai nilai guna suatu barang. Contohnya, konsumsi terhadap pakaian, sepatu, tas, dan televisi. Yang kedua, konsumsi yang menghabiskan nilai guna suatu barang. Contohnya yaitu konsumsi terhadap sabun cuci dan sampo. Itulah dia apa saja yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi. Bisa dimengerti? Oke, selanjutnya apakah ada lagi anak-anak yang ingin bertanya? Oke, silakan pertanyaannya. Menjelaskan faktor dari luar, karena faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi dari luar, gitu ya. Oke, aku jelaskan lagi. Faktor dari luar yaitu eksternal. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga, kita sering mendengar ada keluarga besar dan keluarga kecil. Besar kecil tersebut memiliki makna banyak sedikitnya jumlah anggota keluarga. Banyak sedikitnya jumlah anggota keluarga akan berpengaruh terhadap banyak sedikitnya pengeluaran konsumsi. Yang kedua yaitu kebudayaan. Kebudayaan di Indonesia terdapat banyak kebudayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu kelas sosial. Bagian kelas masyarakat berdasarkan kejadian tertentu. Misalnya, status ekonomi, kelas sosial, suatu barang akan mempengaruhi terdapat kebutuhan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial juga mempengaruhi terhadap kondisi keluarga. Baik, itulah dia pertanyaan yang sudah dijawab oleh Anda semua. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Apakah sudah bisa dimengerti? Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sampai di sini sudah paham semuanya? Selanjutnya yaitu kesimpulan. Selanjutnya siapa yang bisa
DPR melalui tindakan PPT antara pemerintah dan anggota dewan. Dilakukan oleh presiden dan pengesahannya dilakukan oleh DPR melalui tindakan PPN antara pemerintah dan anggota dewan. Kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah sebagai berikut. Silakan bersama ya. Selanjutnya yaitu silakan maju ke depan. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan yang memanfaatkan penggunaan dari suatu barang atau jasa. Sekaligus penggunaan barang dan jasa digunakan untuk legal. Jika gunanya akan semakin berkurang dan hasilnya akan habis. Berkurang atau habisnya jumlah barang dan jasa dampak dari semakin tidak mempunyai kemampuan menggunakan barang dan jasa tersebut. Dua bentuk konsumsi yang berikut. Konsumsi mengurangi nilai guna atau suatu barang atau jasa. Contohnya, terhadap pemakaian, penghabisan dan seterusnya. Dua, konsumsi yang menghasilkan nilai guna suatu barang atau jasa. Argumentasi, konsumsi dan sampo argumentasi pilihannya begitu barang tersebut. Mantap tuh. Sampai selanjutnya masih ada yang ingin kan? Silakan maju ke depan. Tangan sama. Dua faktor dari dua dasar. Faktor dari Dek, bawang minggu tuh dek. Mak saya sana.